Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Mas Bro, selamat sore. Sore ini kita sedikit berbagi tips sedikit ya Mas Bro. Juga sekedar laporan sih, ini untuk motor fiction motor sendiri di belakang, masih di belakang belum keluar, tapi udah kita bongkar kemarin. Untuk kebetulan sore ini kita lagi rada senggang, jadi kita bikin konten sekalian ya Mas Bro, berbagi yang kita bisa sih ya Mas Bro. Ya, bersama Eko PKLN udut bae Mas Bro. Jadi PKLN boros dirokok. Ini sekedar berbagi tips untuk fiction yang kehabisan tenaga ataupun enggak kehabisan tenaga, fiction yang kehabisan oli sih Mas Bro, cuma dipakai terus juga kebanyakan di fiction lama itu kebanyakan juga penyakit yang ngitik ya Mas Bro, bagian head ngitik, walaupun udah kita ganti templar, kita ganti noken, kadang masih ngitik. Kita berbagi sedikit pengetahuan kita yang menurut kita praktek ya Mas Bro. Soalnya kita nggak sekolah, kita dari praktek keseharian kita di bengkel kampung kecil kita, jadi kayak gini. Ini motor sih kesini masih hidup, cuma bunyinya udah kayak diesel, udah merata kayak gitu Mas Bro. Mohon maaf jika kotor, soalnya habis dibongkar, terus dia juga rada dekat sama hujan ya Mas Bro, belum terlalu kering. Di bengkel rada cebrik lah Mas Bro kalau hujan. Kalau ini fixnya ini untuk pengaruh pertama kita udah yang kelihatan dulu di mata ya Mas Bro. Untuk kelihatan di mata itu emang dari RRA nya Mas Bro. Untuk bagian X, untuk bagian in masih kelihatannya masih layak, masih bisa dipakai untuk pengiritan dana, jadi kita nggak ganti satu paket. Tapi bagian X ini nggak bisa ditolong lagi ya Mas Bro, udah ambruk bearingnya. Benar. Untuk jaraknya kan bisa dilihat longgar sebelah sini ya Mas Bro. Kotor banget sih tangannya ya, kaos tangannya kotor. Sebenarnya kita sih aneh Mas Bro pakai kaos tangan, rada risih, bukannya apa-apa sih sebenarnya sih. Soalnya sebagai bengkel pakai kaos tangan itu kita menghindari bensin sama oli Mas Bro. Soalnya tangan kiri kita itu kalau kena oli ini bekas gatel, jadi cuma tangan kiri anehnya Mas Bro. Jadi kita pakai sarung tangan, bukannya sok gimana sih sebenarnya, karena memang menghindari penyakit. Soalnya kalau kena bensin ataupun oli itu kalau malam itu ini nggak bisa tidur, itu gatel ya Mas Bro. Jadi kita pakai sarung tangan kebiasaan, walaupun boros di pengeluaran kaos sarung tangan tiap hari begitu. Ini untuk RRA X nya ini udah kena Mas Bro, udah kelihatan. Bentar, fokus ya, bearingnya ambrol. Ini nggak bisa muter juga Mas Bro, itu kan geol. Ini harus kita ganti. Terus berikutnya bagian bibir klep ini kita udah tahu ya Mas Bro, untuk udah kelihatan jelas. Untuk bagian X masih kelihatan, masih bisa ditolong, masih bisa dipakai untuk pengiritan dana. Ini press dana biasa Mas Bro, kalau di sini press dana semua, nggak ada yang full. Aduh, ganti semua, yang perlu diganti itu luar biasa. Ya perlu ganti aja Mas, itu luar biasa Mas Bro. Kalau kita di sini kebanyakan kayak gini, yang masih bisa dipakai, kalau nggak bisa dipakai terpaksa kita ganti. Untuk innya satu bisa dipakai, tapi yang satu kalau di kamera kelihatan apa enggak, yang satu ini jeber ya Mas Bro. Ya, sebelah sini nih jeber, jadi kita pergantian satu, cuman silk klep kita ganti semua. Yang diwajibkan adalah packing head kita terganti, wajib original. Terus yang berikutnya boring juga kena, ini boring kena, orangnya minta original ya. Kebenaran sih kalau original kita nggak terlalu resiko, kalau dimain di bus ataupun di power up punya Mega Pro ataupun Vario 150, ini main standar, yang penting aman. Minta ganti satu paket aja, kebenaran ntar kita ganti aja satu paket. Terus jangan lupa yang dicek adalah kemudian noken ya Mas Bro. Terus
noken as ini masih layak apa enggak kayak gitu. Kadang-kadang ya nggak semua noken itu bakal kena walaupun sampai telat oli ya Mas Bro. Bisa dilihat untuk nokennya ini lumayan Mas Bro, lumayan masih bisa dipakai lah, tinggal dicuci bersih-bersih masih bisa dipakai. Ini belum luka, ini kotoran doang ini Mas Bro. Biasanya kan sebelah sini biasanya atau sebelah sini ini masih layak lah, masih bisa dipakai iridana. Terus jangan lupa jangan segini aja Mas Bro, jangan dicek dari segi tonjolannya aja untuk basekernya juga, tapi dari dudukan bearing dalamnya Mas Bro. Soalnya banyak yang kita sendiri kadang luput dari ini, dari penglihatan kita, dari checking kita adalah ini dudukan bearing dalam ini kadang-kadang ini longgar ya Mas Bro. Kalau ini longgar ini steel klep juga walaupun kita bikin rada rapet itu juga ngitik juga Mas Bro. Biasanya ini bisa dari ini, bisa juga dari bearing dalamnya. Ntar kita lepas Bro, udah dicuci, terus kita pakai telapan ya Mas Bro, kita masukkan. Masih lagi musim sini, masih kayak gitu. Siap masih. Lalu kita ogat-ogat dengan tenaga sedikit aja Mas Bro, dan ke besar. Belum ya? Belum lagi ya? Setelah lagi ya? Lagi ya maksudnya? Ya. Iya. Biasanya ini di sini ada geretan ya Mas Bro, ada luka sedikit garis. Kalau sebagai garis kita ganti aja, kan ini murah Mas Bro. Dan ini kita coba jadi lihat Mas Bro, ini terlalu lobok, kita ganti aja. Ntar ini nomornya 6001 Mas Bro. Pergantian ini ya Mas Bro, kita coba pakai yang baru new. Kenapa? Mendingan yang baru sih Mas Bro, walaupun ada logok ini ada masih sedikit, cuman masih bisa ditolerir untuk pengepresan dana. Kalau pakai ini terlalu enteng. Ntar kita ganti walaupun ada aus sedikit sih Mas Bro, tapi kalau bearing yang baru itu nggak terlalu longgar, jadi kita masih pakai ya bagusan sih satu paket ya Mas Bro. Kembali lagi ke dana teman-teman, kalau ada ya lebih enak sih ganti satu paket RRA. Terus jangan lupa pennya juga, kalau ada dana pen kan ada lumayan murah. Untuk pennya juga sebenarnya sih udah kan lah ya Mas Bro. Nah, ntar kita ganti pen juga, kita ganti ini pen bagian templarnya kita ganti kayak gitu ya Mas Bro. Untuk sedikit tips untuk pelepasannya kayak gitu aja, nggak masalah Mas Bro, jangan pakai perasaan, jangan pakai kekuatan, lawan total ya gitu Mas Bro. Bisa lepas, kalau jenis fiction itu enak kayak gitu, bisa lepasnya ada enak, soalnya nggak terlalu keras di bagian head untuk bearing noken yang kecil Mas Bro. Tapi itu bagian vital banget untuk penyetelannya. Itu kalau kotak sedikit, walaupun di bearing ataupun di nokennya itu steel klepnya itu, walaupun kita klepnya kita kencengin tapi tetap bunyinya kasar Mas Bro, ngitik kayak gitu. Jadi mendingan kita ganti aja untuk bearingnya. Untuk pemasangannya sama aja ya Mas Bro, untuk pemasangannya sama aja, yang penting untuk penyetelan akhirnya sebenarnya. Untuk setelan klep juga setelan akhirnya lah Mas Bro.
Oke, begitu aja ya sedulur-sedulur mas bro, cuma sedikit mengisi konten sih ya, daripada kita lagi melogok hujan-hujan kayak gini ya mas bro. Di sini kan lagi hujan-hujan lumayan, jadi kita bikin konten sedikit, semoga bermanfaat ya mas bro. Yang penting itu jangan lupa ceknya satu persatu. Walaupun hal sepele ya mas bro, dulu juga kita sampai kebingungan, kadang-kadang kita beli semua udah baru tapi tetap ngidik. Penyakitnya nokenas baru sih mas bro, pernah tapi ngidik terus. Sebenarnya penyakitnya dari bearing noken yang dalamnya itu garis, jadi walaupun noken baru tetap longgarnya terlalu besar longgarnya mas bro. Terus yang pasti filter oli wajib ganti, kalau udah kayak gini filter oli sekalian ganti biar lancar pelumasan ke atas. Kayak gitu ya mas bro, sedikit ulasan dari kita. Kita lanjut kerjaan yang ringan aja mas bro, yang servis ganti piston servis kayak gitu ya, cepet lah. Sekian dulu, jangan lupa ya mas bro like, share, subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.